Hai semuanya, jadi di video kali ini gue bakal ulas toko gue sendiri, produk gue sendiri, tapi ini dengan budget 1 jutaan dulu. Jadi gue udah jual, buka pre-order PC budget 1 jutaan. Nanti kedepannya gue bakal nge-review produk-produk yang gue jual juga. Dan kalau kalian misalkan minat, nanti gue bakal rakitin buat videonya. Dan prosesnya semua bakal gue buat videonya transparan, semua lengkap. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Enjoy the video, intro. Halo guys, jadi gue bakal nge-review PC pre-order gue sendiri nih dari Shopee ya. Oke, jadi kalau kalian minat, link di deskripsi gitu loh. Jadi ini yang lainin udah pasti gue langsung gitu ya. Oke, jadi gue sambil promosi juga nih. Jadi di sini ini PC pre-order. Ini budgetnya kurang lebih dengan kalian siapin dana 1.253.000. Apa yang bakal kalian bisa dapetin? Yang pertama di sini yang pasti masuk ke YouTube video gue lah. Itu satu. Yang kedua, ya dikirim dari Tangerang lah ya. Jadi buat kalian yang sekitaran daerah Tangerang atau Jakarta Barat, gue masih deket situ lah ya. Oke. Jadi di sini untuk kita langsung lihat ke spesifikasi PC-nya aja. Jadi ini gue yang racik sendiri. Jadi buat temen-temen yang misalkan minat, punya budget kisaran 1 jutaan. Dan ini kan gue masih baru buka ya, belum ada yang beli lah ya. Jadi di sini pakai Intel Core i3 4150 ya. Jadi daripada kalian kena gimmick Intel Core i7 860 budget 3 juta yang udah jelas spesifikasinya masih Gen 1 i7 860, cuma mentang-mentang dia menang di Gen i7, menang di i7 ya, jadi kalian beli yang itu. Mendingan kalian percaya sama gue yang udah ketahuan gitu ya. Ambil i3 4150, ini budget 1 jutaan, 1,2 juta. Ingat, ini budget 1.253.000, 1.253.000 bener. Gue yang kasih harga, gue yang lupa lagi. Ada. Jadi di sini untuk prosesornya pakai i3 4150. Ini udah Intel Core i3 generasi keempat. Daripada lu orang ambil yang i7 860 ya, mending ambil ini, udah Gen 4 gitu loh. Motherboardnya Intel soket LGA 1150H81, power supply yang standar gitu. Jadi kenapa yang standar bang? Kenapa nggak yang 80 plus bronze saja? Pertama, ini nggak pakai VGA eksternal. Yang kedua, ini prosesornya masih Intel Core i3 generasi keempat dan pakai GPU juga. Jadi gue rasa ya nggak perlu pakai power supply yang bagus sih. Cuma kalau mau di upgrade pun ya itu bisa aja ya. Ini casingnya gue ambil casing bekas. Jadi untuk PC ini prosesornya juga, kalau mau jujur, ini prosesornya juga yang tray yang bekas ya teman-teman ya. Jadi di sini gue ambil ya yang bekas-bekas semua lah. Cuma kenapa yang bekas bang? Karena gue pengen walaupun harganya murah, cuma dapat spesifikasi yang masih oke. Ya, oke. Jadi ini barangnya bekas-bekas semua guys, yang nggak ada garansi lah ya. Ini pre-order. Cuma gue usahakan sampai rumah kalian udah pasti normal lah ya. Makanya gue kasih tenggang waktu 2 minggu tuh. Jadi gue bikin konten dulu, abis itu sambil bikin konten rakit segala macem, udah normal kirim ke rumah kalian. Ini pakai fan prosesornya bawaan Intel gitu ya. Jadi gue bakal beli terpisah, fan prosesornya sendiri juga. Untuk RAM-nya at least kalian dapat di 8 GB. 2 kali 4 GB DDR3 8 GB gitu. Daripada lu orang ambil di yang 4 GB which is mending ini. 1.253.000 ambil yang RAM-nya 2 kali 4. Gitu. Jadi kalian udah dapet RAM yang dual channel. Gua nggak mau ambil yang single channel guys, karena kalau single channel tuh kerasa banget perbedaannya. Pakai dual channel, nggak pakai hard disk. Kenapa nggak pakai hard disk bang? Simple, tekan budget. Dah, simple. Pakai SSD jadinya. Habis itu kita ke spesifikasi prosesornya aja. Dia LGA 1150 bener, 22 nanometer. Habis itu di sini kita lihat lagi keluaran tahun 2014 tanggal 1 bulan Mei. DDR3 1600 MHz ya. Oke, jadi untuk RAM-nya DDR3 masih ya, mengingat ini budget 1 jutaan. Dan gue juga udah punya udah punya produk lagi, itu budget 2 jutaan tapi udah pakai DDR4 dan itu pakai AMD. Nanti bakal gue ulas juga setelah video ini rilis, besokannya video yang di channel gue lagi. PC gue lagi gitu ya, jadi semua lengkap lah. Habis itu ini udah
Jadi di sini untuk i3 4150 dia average CPU-nya di angka 3375. Oh iya, dia pakai iGPU Intel HD Graphics 4400 yang udah di 2 core 4 thread dengan frekuensi dasar di 3,5 GHz, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian minat, langsung aja link di deskripsi. Kita lewat gue langsung aja ngobrol-ngobrol bisa kok, ya. 3,5 GHz, i3 4150, 3375, pakai GPU Intel HD Graphics 4400. Di sini kita lihat dia support 8GB 4.3 dan DirectX 11.2 dengan versi 3D Mark di 521. Habis itu kan di PC ini nggak pakai hard disk ya, cuma pakai SSD doang. Jadi perbandingan untuk bootingnya ya kurang lebih ya. Di sini 19 detik, habis itu yang hard disk 48 detik. Jadi ya daripada lo orang pakai hard disk, mending pakai SSD buat booting, buat mempercepat waktu juga kan, gitu. Habis itu kalau Valorant nih gue udah cari juga. Oh, jadi di sini ini dari channel Digital 101. Ini dia kalau Valorant tuh at least dia masih dapat kisaran di angka average-nya sih 80 fps ini. Cuma ini aduh nge-lag sih. Sorry guys. Ya ini 70-an lah, smooth lah ya. Ini gua nggak tahu setting apa, kayak sih setting normal rata kiri jalan lah. Budget 1.200.000, kapan lagi? Kita udah dapat RAM 8GB, pakai Intel Core i3 4150, pakai GPU Intel HD Graphics 4400. Habis itu gua buat video kontennya juga, lewat gua juga ya. Cuma kalau udah mulai rame pesenan ya gua nggak mungkin buat konten, paling satu video aja sih, sisanya bakal gua kirim ke kalian. Sembari ya gue sambil kerja bikin YouTube, video, segala macem ya. Kalau buat main GTA 5 ya gimana ya, ini ya cuma dapat 20 fps guys, tanpa VGA eksternal, sejutaan. Ini pakai i3 4130 loh, masih di bawah i3 4150. Cuma beda-beda tipis, gak bakal beda jauh banget, gak jomplang. Paling ya 30-an sih. Kalau ini misal 25, 26, paling yang i3 4150 ya paling 29, 31, 32, paling selisihnya 5-6 fps lah. Gak bakal pasti sama aja di mata kalian kalau beda 5-6 fps, kecuali perbedaannya signifikan kayak 60 atau 30-an, itu pasti kerasa di mata ya. Kalau cuma beda 1, 5, 6 mah gak bakal kerasa. Kecuali mata kalian tuh super wow, itu istimewa. Terus kalau mau upgrade VGA-nya sih, gue saranin pakai RX 550 aja. Di sini power supply-nya kan power supply standar, palingan ya 500 watt atau 400 watt standar lah. Kalau di sini sih RX 550 gue udah cek sih dia paling minimumnya sih 400 watt. Kalau gue saraninnya sih bentar. Jadi kurang lebih 935 tambah 1253 aja. Kalau kalian mau sih. Ya cuma gue jual PC-nya aja lah 1 jutaan aja. Ini kan karena gue pengen buat yang murah-murah aja buat temen-temen lah ya. 1 jutaan, 1.253.000 ya kayak gini. Casingnya ya guys, ini gue gak ada RGB-RGB-an sih ya. Untuk PC yang 2 jutaan itu nanti itu pun casingnya casing standar gitu loh. Cuma mungkin nanti fan prosesornya pakai RGB, jadi ya gak kelihatan, makanya serba salah sih. Ya gitulah guys ya. Jadi kalau di total ya jadi 2 jutaan lah. Yang pasti perbedaannya sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade ya jauh. Ya, kita lihat dari sini deh. Ini kita lihat dari apa yang bisa kita bandingkan nih. DirectX dan OpenGL-nya aja. Ini DirectX 12 dan OpenGL 4.5. Kita lihat dari performance iGPU-nya juga pasti udah beda lah. Ya, teman-teman ya. Gitu. Motherboardnya juga 1150 H81 ya, gue rasa RX 550 masih oke lah ya. Oke, jadi kalau kalian minat mau pre-order lewat gue langsung, link di deskripsi. So videonya sampai sini aja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Semoga videonya bisa membantu teman-teman juga yang mungkin udah kebingungan dan pasrah. Jadi ini rekomendasi dari gue. Bukan rekomendasi, ini PC yang gue jual buat teman-teman. Budget 1 jutaan, udah pakai yang RAM-nya DDR3 8GB, SSD pakai Intel Core i3 generasi keempat gitu ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Ini nggak ada garansi, ini bekas. Yang baru paling apa? SSD yang baru sih.
sisanya bekas semua lah. Power supply mungkin yang standar ya, nggak tahu deh. Power supply kayaknya bekas sih lah. Nah saya gue beli online dulu, beli barangnya satu-satu, baru gue jual ke teman. Ya, semoga bermanfaat ya sampai rumah kalian ya teman-teman ya. Jangan ada dusta di antara kita supaya kita sama-sama enak juga ya. Oke, semoga terbantu lah dan bisa bikin kalian galaunya hilang kalau lagi punya dana 1 jutaan, 1,3 misal atau 1,4 mepet ya ambil ini aja gitu ya. Bye bye, sukses terus, sehat selalu, jangan lupa senyum. Ciao.